Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sakna Mangkali, NPM 9201 1402 111016. Tugas ekologi tumbuhan. Yang pertama, jelaskan mutualisme non-simbiosis yang terjadi antara tumbuhan dan hewan. Mutualisme non-simbiosis adalah interaksi yang renggang antara tumbuhan dan hewan, tapi saling menguntungkan kedua pihak. Misalnya terjadi dalam penyerbukan dan penyebaran biji. Hampir semua penyerbukan tumbuh-tumbuhan di daerah tropis dibantu oleh serangga. Begitu juga dengan penyebaran bijinya, hampir semuanya dibantu oleh hewan. Yang kedua, uraikan perihal carnivorous plants. Uraian perihal carnivorous plants, yaitu tumbuhan karnivora, adalah tumbuhan yang mendapatkan sejumlah kecil atau sejumlah besar nutrien mereka, namun bukan energi, dari menjebak dan menyantap hewan atau protozoa, biasanya serangga dan arthropoda lainnya, contohnya kantong semar. Yang ketiga, jelaskan mengapa simbiosis antara tumbuhan jenis Dipterocarpaceae dan jamur mycorrhiza disebut bersifat spesifik. Simbiosis antara tumbuhan jenis Dipterocarpaceae dan jamur mycorrhiza disebut bersifat spesifik karena menyatakan bahwa mycorrhiza, asosiasi hubungan jamur tertentu dengan akar pohon tingkat tinggi, bermanfaat dalam pertumbuhan Dipterocarpa karena membantu penyerapan air dan unsur hara, sehingga meningkatkan laju pertumbuhan, meningkatkan ketahanan terhadap kekeringan, dan melindungi pohon dari penyakit akar. Jelaskan tentang jamur patogen yang menjadikan tumbuhan sebagai inangnya. Jamur patogen yang menjadikan tumbuhan sebagai inangnya, mikroorganisme dalam kasus ini disebut sebagai patogen, penyebab penyakit, karena selain menjadikan tumbuhan inang sebagai tempat hidup dan mencari makan, juga pada akhirnya akan mematikan inangnya. Utama yang bertindak sebagai patogen pada tumbuh-tumbuhan adalah jamur. Jamur menyebabkan tumbuhan inang mengalami busuk kering. Yang kelima, uraikan perihal inovasi pertanian yang dilakukan manusia melalui rekayasa genetika yang dimulai sekitar tahun 1970-an. Aktivitas budidaya tanaman atau interaksi manusia tumbuhan sebagai upaya untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas pangan dilakukan oleh manusia melalui inovasi pertanian. Revolusi Neolitik merupakan inovasi pertanian pertama yang dilakukan sekitar 10.000 SM. Inovasi pertanian kedua melalui revolusi hijau yang dimulai pada tahun 1960-an dan inovasi pertanian ketiga dimulai sekitar tahun 19. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi dan terima kasih.